Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa sahibul akhlaqis saniyah alladhi la nabiyya ba'da amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsira. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Pertama-tama yang sama kami muliakan, yang sama kami hormati, sekutu kedua malak diri punya kahadir dunia. Wabil khusus ayahanda dan ibunda yang sama kami muliakan, yakni Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Bantai, dan turut berhadir bersama kita pada malam kali ini. Sehat selalu Pak Kiai. Wabil khusus Bapak Tua Kecamatan Bantai, Kabupaten Banten. Disapu, ya, minta maaf Pak Tua, tidak ada catatan. Kamu membina punya catatan. Untuk nanti sosial membisik-bisik kita. Wabil khusus Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Fajri Lembang-Lembang, Kade Ustaz, kepada seluruh ibu majelis taklim dan seluruh jamaah yang berhadir tadi kita mengukur dan usaha kita sera-sera tak beserta jabatan tak, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan rasa sedikit pun takdim saya kepada kita semua. Bukan lupa Bapak Ibu ini yang paling saya hormati saudara kami Ustaz Firman. Beliau ini Menteri Komunikasi dan Menteri Perhubungan. Dari yang hulunya aku bantu nanti dari Lembang-Lembang. 2 minggu yang lalu alhamdulillah dari dia. Sekarang di Lembang-Lembang alhamdulillah. Sehat selalu saudara kami Ustaz Firman. Maka Bapak Ibu kami, hadirnya kita pada malam hari ini dalam keadaan memperingati Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ena waniya pagkakulikan ayah pangamasen sa rey kabataan kanilang lubuan sa rey kinubandiya bataan. Itulah sebabnya kita kenapa memperingati hari kelahiran Rasul. Kenapa Bapak Ibu? Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Menjadi rahmatan lil alamin. Dan ternyata orang-orang yang diberikan rahmatan lil alamin oleh Allah Ta'ala Bapak Ibu, tidak semua yang mendapatkan rahmat, walaupun Nabi dalam keadaan itu rahmatan lil alamin, jadi tidak semua. Rahmatnya Allah Ta'ala akan bertuju kepada manusia. Siapa manusia yang paling beruntung? Ikat tengah sebenarnya hadir ke dalam keadaan kita memperingati Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang tertinggi Bapak Ibu yang Allah telah titipkan dalam kehidupan kita apa? Dapat cari Allah Ta'ala dari umat Rasulullah. Minta maaf ada ustaz yang mengatakan nikmat iman dan nikmat Islam yang paling tinggi yang Allah telah titipkan bukan salah, akan tetapi kurang sempurna. Kenapa nak boleh kurang sempurna Pak Ustaz? Kerana boleh dipakaskan dengan ayat manisnya iman indahnya Islam kuno dia dapat jari Allah Ta'ala menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmat ini adalah nikmat yang tertinggi Allah Ta'ala titipkan dalam kehidupan kita. Nikmat ini Bapak Ibu tidak gampang, tidak mudah. Dalam sebuah riwayat dikatakan ada seorang nabi
Derajat yang paling tinggi kemanusiaan, manusia yang paling tinggi yang diberikan derajat oleh Allah Ta'ala adalah Nabi. Tapi Nabi ini bapak kita umpalkan jadi apa? Menjadi umat Rasulullah. Nabi ini berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma ja'alni min ummati Muhammad. Oh, karena Allah Ta'ala panjat doa kepada umat Muhammad. Akan tetapi apa kata Allah Ta'ala, wala yataqabbalallahu illa du'a. Tidak bisa yang memberikan kepada doa, tidak ijabah. Siapa itu Pak Ustaz? Ternyata Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah. Bayangkan Bapak Ibu, Nabi Musa sudah menjadi Nabi, bisa berbicara langsung, berjalan langsung kepada Allah Ta'ala, tapi kepingin menjadi umatnya Rasul. Anggapan boleh Pak Ustaz. Suatu ketika Nabi Musa berjalan-jalan melihat umatnya. Apa mau nagawukan itu umat as-sujud pada 40 hari 40 malam. Yang harus dijalankan 40 hari 40 malam sujud. Tanpa sedikit pun meninggalkan sujudnya, terkecuali dalam keadaan buang air maupun dalam keadaan makan dan minum. Nah, karena Nabi Musa, ya Allah, ciri saya Allah, ia punya umat kami nambaji kaya Allah. Ia punya pantaran yang umat kaya Allah. Ia punya umat kami nambaji. Kamu bukan tidak nambaji ya Allah. Ciri umatku rela meninggalkan seluruh aktivitas dunianya. Rela meninggalkan seluruh aktivitas dunianya. Wahai Allah, tidak mau najama, cuma sujud di hadapanmu ya Allah. Maka inilah umat yang terbaik. Aku merakan Allah Ta'ala dari Jibril, merakan Allah Ta'ala dari Jibril turun wahai Musa, tanya Musa wahai Jibril. Maka turunlah Jibril kepada Musa. Maka apa kata Jibril kepada Musa? Wahai Musa, pesan Allah Ta'ala kepadamu, firman Allah Ta'ala kepadamu, jangan engkau berbangga dengan umatmu. Ketahuilah Musa, sanannya waktu wahai Musa ada umat akhir zaman yang mereka tidak pernah melihat daripada wajah nabinya. Ada umat akhir zaman tadi baginya cinta jana nabinya, tidak pernah hidup sezaman dengan nabinya, akan tetapi mereka cinta kepada nabinya, melakukan yang namanya sunnah-sunnah dari nabinya. Wahai Musa, ketahuilah tak kala umat akhir zaman tersebut as-sambayan sunnah di ruang rakaat. Bilangnya as-sambayan sunnah di ruang rakaat. As-sambayan sunnah di ruang rakaat umat akhir zaman mampu mengalahkan sujudnya umatmu sebanyak 40 hari 40 malam. Maka yamin ne Bapak Ibu doa bila Musa, Allahumma ja'alni min ummati Muhammad. Begitu agungnya daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling kita syukuri kayak tengah sini hadir dapat jari ke umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang sunat di kiraan rakaat Bapak Ibu insyaallah mampu mengalahkan sujudnya umatnya daripada Nabi Musa. Ya, makanya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan menjadikannya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jam berapa? Belum tidak rumah. Bukawan di kira jam berapa? Ya. Apalagi nih kungai naik ke nanun di maulid. Kalau kamu terjadi sambut. Kemarin malam saya di Makassar jam 10 tidak sholat ceramah. Umpas sambutan, yang mau camat, yang mau lurah, yang temu LPE. Bukan lagi aku nanti joknunya mau camatnya mau marahin, sering. Kajapan apa sambutan saya tidak bahas, saya PBB tidak bahas. Nah karena lunas di PBB, saya PBB mah semakin bayar pajak, saya pajak mah ini bagi. Makanya satu disambutan, alhamdulillah, insya Allah sampai jam 12 malam. Siap? Siap. Anak-anak yang mulai dari siap, mama kan saya kembali sih. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut daripada peringatan maulid jadi adakan di Masjidil Fajr Lembang, setiapnya ikannya Pak Maulukan Bapak Ibu, setiap ada yang namanya hari raya besar Islam yang kita lakukan, baik itu dia maulid maupun yang namanya Isra wal Mi'raj, pasti menjadi pro dan kontra di antara kehidupan masyarakat kita.
masyarakat kota maupun masyarakat pedesaan Bapak Ibu, terkadang dia menjadi produk kontra. Ninya angai mau buka, nyetor jangan. Ada pernah datang sama saya tanya ke Ustaz, apa hukumnya maulid? Aku jawab di Jamban di sini. Aku tanya apa Ustaz, apa hukumnya maulid? Sebelum saya jawab Bapak Ibu, saya bilang sama dia, apa hukumnya martabak? Apa hukumnya bakso? Yang paling viral di Makassar, apa hukumnya mie gacoang? Karena masuk Pak Ustaz, kalau makanan menurut kita Bapak Haji, Ibu Haji, makanan penuh martabak halal atau haram? Halal atau haram? Hah? Kira-kira haram? Halal. Tergantung campurannya. Penuh martabak campuran marah-marahnya boleh jadi haram. Tapi kalau campurannya normal, insya Allah menjadi halal. Kita konsumsi di kota Bapak. Kamu tuan ini bagian yang kita lakukan pada malam hari tergantung campurannya. Apa di dalam maulid yang kita lakukan di Masjidul Fajr dan Badai Maulid Rasul, peringatan Maulid Rasul, ternyata pertama Bapak Ibu, kita dalam keadaan sholat berjamaah bersama. Setelah itu kita dalam keadaan membaca ayat suci Al-Quran yang diajarkan oleh imam kita. Setelah pembacaan ayat suci Al-Quran, setelah itu ada sholawat bersama-sama. Di dalamnya ada memuji Allah Ta'ala, di dalamnya ada dalam keadaan kita berselawat memuji Rasulullah. Maka insya Allah ini baginya Bapak Ibu, kuno waktu tanah apa punya maulid, jadi cerita hukum bukan syariat. Ini syiar. Makanya Bapak Ibu insya Allah yang kita bahwa insya Allah ini digaungkan di bagian mampu mengundang rahmat beserta kasih sayangnya Allah Ta'ala, wabil khusus kepada kampung Lembang. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Aku tanya saya, Ustaz, kenapa mestinya bayar? Jangan dibayar. Saya bilang begini, itu budaya lokal Bapak Ibu, kearifan lokal. Saya tadi Bapak Ibu berangkatnya dari Bantai sempat Kak lewat Cikoang. Iya, Cikoang, Cikoang. Kucingnya dia bakal mau lupa dari apa nak boleh bisa ya. Ini kapan dia mereka kapan boleh bisa ya dia. Embet di kapan dibulat yang itu dia bisa ya tahu lah borong-borong. Nah karena dia beri kok apa itu beginilah kultur budaya orang Cikoang. Yang begitu senangnya kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak jadi apa-apa karena kerokin masyarakat Cikoang apa ini? Pengamasian dari Allah Ta'ala. Mereka berharap nanti akan mendapatkan di syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bilang ini kultur budaya. Jadi permasalahan dari bayau. Adapun kejelekan daripada maulid tentang bayau yang dipidani. Contoh, akhlakmu bayau dalam masigi. Ya jadi dipidani. Dan setokutan tidak serui kau sesuatu tidak diraku. Jadi kurang sekau kasih raku. Contoh Bapak Ibu kemarin saya dipanggil ceram. Gara-gara para tukang bayar, si besok kang bayar. Nampak istilah wabillahi taufiq wal hidayah paling nama pi sira buka bayar. Si tidak mamek naik ke Bapak Ibu, nak butuh bayar. Butuh di pada leceh. Jika dia dah butuh kalau bayar paling ngasih. Baru dirugi. Nak bayar apa? Sesara nak bayar pembagianku. Dia bayarku. Saya bilang itu yang bukan dilarang tapi kurang elok. Kuno bayar ya Bapak Ibu boleh jadi aman. Kuno bayar tapi insya Allah baiknya Bapak Ibu bayar dalam masjid, insya Allah di kota di country. Insya Allah anda di barakah yang dia bayar. Tiai dia tapi barakah yang dia bayar membunuh di country. Makanya ambil tegur Bapak na sana kita bayar Bapak Ibu maka kita dan yang bayar depend yang bayar ero di kanta apa doa magi o kare Allah Taala mudah-mudahan ini bayar anja di barakah di berbatang kali punya dari ku ya Allah pale seikor di kali dari ku mudah-mudahan ini bayar barakah di bayar baru juga pak barakah di berbatang kali ku bukan dan yang bayar kibaca ni Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar bi barakatillah kullu tasbih Jawaban pendidikan insya Allah diberkatillah.
Unno 10 batuna insyaallah inna lillah. Ini dibarkat illah kayak dulu. Jadi dibarkat tidak menurut batu dia pun 10 inna lillah. Makanya Bapak Ibu saya bilang begini, inilah kultur budaya. Aku tak naik sesagan naik ke ustaz apa dalilnya hak mau. Jadi kupauan untuk usahain dan nilai mau kayak mau nak tergantung sesuatu tadi di buruku. Atau sana tungkat dulu dan tahu banjir. Nah gaji tinggi, apa karena saya tanya dulu buruku. Ya mami. Jadi kupai kamarnya. Ada salah satu syekh. Perhatikan ya nak. Yang bisa jawab pertanyaannya Ustaz kasih hadiah. Ya. Ini namanya Syekh Muhammad Alwi Alawi Alwi Al-Maliki Al-Hasan. Siapa namanya? Siapa? Siapa namanya? Temanas Kombo. Terus Kombo Indonesia. Syekh Muhammad Alawi Alwi Al-Maliki Al-Hasani, seorang mufti Makkah yang bermazhab Syafi'iyah, meninggal di tahun 2004, modern tahun 2004. Ada aturan di Arab Saudi, Bapak Ibu, setiap 1 tahun orang yang telah meninggal dunia di Arab Saudi di Makkah, maka akan digali di model kuburan. Maka tahun 2004 meninggal dunia Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau lagi yang digali, giliran beliau yang diperintahkan oleh kerajaan Arab Saudi, Bapak Ibu, digali kuburannya. Ternyata si tahun ammotiranna Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, tidak ada satu pun wajahnya yang rontok daripada tanah kuburan. Dan yang kain kafanna Bapak Ibu rahmah sasana mangkasana. Syekh Muhammad Alawi, ternyata ini Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasan adalah cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keturunan langsung dari Hasan dari Rasulullah. Anak-anak kita, cucu anak kita Hasan. Keturunan langsung. Beliau pernah menulis Bapak Ibu, menulis kitab yang berjudul 21 dalil kenapa kita mesti bermaulid. 21 dalil. Tapi insya Allah tidak ada sampaikan 21 dalil kabuang. 2 yang saya sampaikan insya Allah mampu menambah kecintaan kita kepada Allah Ta'ala, mampu menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Setiap niat maulid, niat Israel, kita cinta datang untuk seperti ini, melakukan hal seperti ini. 2 alasan ini. Maka yang pertama, alasan yang pertama apa Pak Ustaz? Kata Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, ketika waktu hijrahnya Rasulullah, Nabi lari Rasulullah Makkah menuju Madinah, niat menacini nak kita orang Yahudi. Apa lakukan? Puasa di tanggal 10 Asyura. Ditanya yang sangat nak kita, apa yang kau lakukan? Aku lakukan dengan doa. Apa tu baru puasa? Yahudi kok. Apa nak Rasul? Apa nak Yahudi? Wahai Muhammad, kami berpuasa di tanggal 10 Asyura karena kami mensyukuri nikmat Tuhan kami selama di Musa waktu di jajaran Fir'aun. Rupanya Nabi Muhammad lagi ditunjukkan kanan atau Yahudi. Nah kalau Nabi Muhammad seharusnya kamilah umat Islam yang mesti bersyukur atas nikmatnya Allah Ta'ala, keselamatan daripada tidak pusat. Ikat minna inak keminakan Nabi Muhammad, inak sebenarnya mesti bersyukur. Maka apa kata Nabi? Maka dengarkan wahai sahabatku, orang Yahudi bersyukur di tanggal 10 Muharram, kita juga bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan cara kita berpuasa di 10 Muharram. Dengan apa? Selamatnya Nabi Musa di cengkeraman Fir'aun Allah. Maka wahai saudaraku, kata Nabi, sahabatku kata Nabi, maka untuk lebih jelasnya, untuk lebih membedakan kita dengan Yahudi dengan umat Islam, maka puasa tungki di tanggal 10 Muharram. Setiap tahunnya Bapak Ibu kita dalam keadaan 10 Muharram puasa, ditambah 11 Muharram. Ini yang menandakan Bapak Ibu perintah daripada Nabi. Nabi memperingati keselamatan Nabi Musa di setiap tahunnya dengan cara apa? Puasa setiap tahunnya. Nabi saja memperingati Nabi Musa, apatah lagi ikatnya, apakah salah kita dalam keadaan memperingati Rasul, memperingati Nabi kita Yahudiyah dengan kelahiran Rasul di setiap tahunnya? Apakah salah? Padahal Nabi saja Bapak Ibu memperingati kelahiran keselamatan daripada Nabi Musa.
maka menjadi dasar yang penting dalam kita bahwa nak kita mau memperingati keselamatan. Apa tak lagi ikat? Ini dasar yang pertama. Dasar yang kedua, Bapak Ibu, apa kata Allah Ta'ala dalam Quran? Kajian kami apa dalilnya Pak Ustaz? Apa dalilnya? Bukan adanya dalilnya. Apa dalilnya kenapa kita mesti memperingati Maulid? Dalam Quran suratul Hud ayat 120, Allah Ta'ala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ihi birrusul. Kupat cerita yang kisah-kisah Nabi Nabi Muhammad. Kami ceritakan kisah-kisah Nabi terdahulu kepada Muhammad untuk apa? Manuthabbitu bihi fu'adak, untuk memperteguh keimanan Rasulullah. Kupakas yakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bawa Bapak Ibu mesti diceritakan kisah-kisah Nabi terdahulu. Untuk apa? Menguatkan hatinya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bahwa mesti ceritakan kisah-kisah Nabi. Apa kata diikat dari Nabi? Maka mestilah kita ceritakan kisah-kisah Nabi supaya apa? Tambah kasih kita patah, tambah lompo cinta tanpa ngai Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dasar yang kedua. Ya, ini dasar kedua. Jangankan Bapak Ibu, orang-orang yang tidak beriman saja mendapatkan keberkahan gara-gara apa? Randi waktu nalasmu kita. Abu Jahal. Siapa itu Abu Jahal? Pamannya Nabi. Abu Jahal ketiga itu Abu Jahal. Empat sebenarnya satu tidak ada. Abu Jahal, Abu Janda, atau Abu Janda. Tapi bukan di sini, di Jawa. Berbantai tidak ada. Ada. Kapan-kapan kena ada. Yang ketiga ini Abu Tur, tidak ada. Ini Abu Jahal Bapak Ibu, ranti waktu apa? Langsung dikanya Nabi Muhammad. Datang seorang budaknya berkata kepada Abu Jahal, wahai tuanku Abu Jahal, melahirkan Aminah. Apa anak-anak Abu Jahal? Seorang laki-laki yang begitu gagah, wahai Abu Jahal. Tanran Abu Jahal Bapak Ibu, nah bebaskan budak, nah hidurikan yang budak. Nah bebaskan daripada perbudakan. Gara-gara apa? Ranmun Abu Jahal al-Ladhi Aminah melahirkan sosok Nabi Muhammad. Apa disaripan memasir Abu Jahal sekarang Allah Ta'ala di setiap hari Senin. Di sesi pamarisi sana Abu Jahal Bapak Ta'ala tubuh. Sekarang kan hari Senin, berarti tidak disesi. Insya Allah mau berkabar disesi semua. Kalau sana bisa panibu. Bayangkan Abu Jahal saja mendapatkan keberkahan, apakah lagi ikatan lekomatat pada Allah SWT yang begitu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir ini satu suka cemerlama bilang terakhir sampai kena aku mari aku babang kaji suka cerita iya. Terakhir mereka Allah dari bagi dibayar Allah pada tidak belakang menteri dan sampai ini ceramah pemari lagi juga yang kemudian bilang ceramah punya itu terus kalau kador ini pokoknya kata kador pitisi gara-gara pemimpin uang kata kador kaci korup berapa pemarang jadi di belum lupa mudah-mudahan tenang kador karena Jawa iya karena saya di jalan kota sabar dia buku bilungku lanjut. Maka Bapak Ibu, apa yang mesti kita peringati daripada Maulid itu? Apa yang mesti kita contoh daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi itu Bapak Ibu mesti kita contoh. Kenapa? Karena Nabi itu mulia. Kenapa Nabi mulia? Karena ada sosok daripada kelakuan Nabi yang begitu Allah Ta'ala muliakan Nabi. Aku menyebut Ustaz akhlakul karimah. Maka akhlaknya Nabi tak Bapak Ibu dituruki era modern. Jadi hadir di sini bukan cuma datang pergi seremonial, bukan. Akan tetapi dia seremonial dan dibalakan inilah sosok Nabi. Nabi itu Bapak Ibu dalam catatan bahwa Nabi itu maksum. Akhlaknya Nabi. Nabi itu maksum. Apa dikata maksum Pak Ustaz? Maksum itu tanpa tidak salah, tidak dosana.
Tapi Nabi tak Bapak Ibu nakana mesti Aisyah wa ya Rasul, bukankah engkau selamat ya Rasul? Angapa mesti akam-akam bagaimana sampai menela ta'ala wa ya Rasul? Nah selamat ya Rasul. Bayangkan Bapak Ibu, saya di Nabi, dia Nabi Bapak Ibu, dia salah dan dosa inai Rasulullah di bawah. Mereka dia salah. Tidak ada selain Nabi yang mendapatkan kemaksuman dari Allah Ta'ala, pengampunan daripada Allah Ta'ala. Cuma Nabi Muhammad. Tapi apa dilakukan Nabi Muhammad Bapak Ibu? Dia nak balik-balik asujud mereka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahkan bengkak kaki. Nah kalau mesti Aisyah, kenapa disesakkan ya Rasul? Bukankah engkau selamat ya Rasul? Kenapa disesakkan kalian wahai Rasul? Nah kalau kita, bukankah saya ingin bertemu berhadapan dengan Allah Ta'ala dalam keadaan hamba memujiku? Allah Ta'ala memujiku sebagai apa? Abdan syakuro, seorang hamba yang pandai bersyukur. Makanya ia milik pertama yang mesti kita bawa pulang. Tidak ada minari Bapak Ibu tidak dia salah. Cuma Nabi Muhammad mereka tidak dijamin. Contoh dalam Quran ada Nabi berbuat salah, berbuat dosa, melanggar peraturan Allah. Ini hanya mempunyai satu Nabi saja Bapak Nabiullah Adam. Nabi Adam apabila dipelajari sama Allah Ta'ala, aku melakukan Allah Ta'ala dengan Nabi Adam. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Akanani Allah Ta'ala Nabi Adam, oh Adam, kupanjari ko anjari upatang Adam, nakupatala sa kwangilanan di syuruga Adam, alle kanderokan kandre, alle inuerokan inung, alle pagerokan upake Adam, tapi sere Adam dia berangkat ipapisang kahaku Adam. Aku mau papisahkan Allah Ta'ala dengan Nabi Adam. Nakana Allah Ta'ala wala taqraba hadhihi syajarah. Oh Adam, dia korat biji joko ka Adam. Saya dipisahkan sama Bapak dia korat biji joko ka Adam. Tapi apa nagaukan Nabi Adam Bapak Ibu? Nalangir papisahkan satu kesalahan Nabi Adam. Angapa na kulit Pak Ustaz? Bakti seta bakti didi siga pak dibuli tu talasan negara dalam syurga. Bakti seta kamu nakala seta. Fadallahuma bi ghurur. Falamma daqa asy-syajarata badat lahuma sawatihima wa tafiqa yakhsifani 'alayhima min waraqil jannah. Oh Adam akala ni seta pada Nabi Adam. Oh Adam, alle rabbi kinyo buku-buku kamana satena jalla Allah Ta'ala menikau Adam. Kununukan dan puna buku-buku Adam dapat dari malaikat kala kalilanan di syurga. Tena mona bengka-bengka kala kala batulilanan di syurga Adam. Bayangkan Bapak Ibu, Nabi Adam mampu tergoda daripada godaan syaitan. Saya kesalahan Nabi Adam. Syaitan datang kepada Nabi Muhammad, jadi Nabi Muhammad terpental syaitan Bapak Ibu. Dia boleh tembus, Nabi ada tembus. Kami mana para pantol ini syaitan ya Allah. Laku paktolo-tolo, laku paklimu-limu. Saya akan beriku daripada seluruh umat daripada Nabi Adam, anak cucunya Adam. Nah karena Allah tantikan bayi untuk paklimu-limu Adam. Nah karena syaitan, ia disebutnya matap berikan tuh ya Allah. Jadi semakin tapak Bapak Ibu, maka semakin jahit Pak Quran setan. Semakin tapak tinggi pun karena ia pagi ini setan berkalasah. Acara makam dari Makassar, rakyat udah marah anak ustaz, kuno kam menjemput kerja makan tapak sebenarnya nagura setan. Jadi kubahan saja karena tenaman tu nagura setan kau mantu setan. Nah karena setan buat apa digoda masa setan menggoda setan? Kamu ini kata alasan tak semakin jahit semakin tinggi tapat tak batu setan. Contoh asambayan kibat tu setan. Bunda biasa kita sampai kali-kali di balik ini sampai lohoro umpama contoh solat duhur yang kita lakukan solat duhur sujud terakhir yang beliau setan pagi-pagi terakhir ini lalu mineka apa
Apa ini? Atau kata lu biasa ki. Ya, jangan kita malu tanya ki bagaimana jalan keluar nah. Pun biasa jika manusia tahu batu sedapat diundi, dia pasrai. Jangan sampai pasrai. Dan begini kah? Apa nih pas sambil ada tali tinggi sehingga Allahu Akbar. Amak kali itu setan. Teka membicara ulama fikih menjelaskan bahwa kuno paen tak kalumpa yang perkara kiri kanan dia rakaat tak kalpakan dari seraka amodel. Kali pakai itu seraka amodel. Di pada juga di apa dalam keadaan kita satu rakaat yang kita lakukan sempurnakan satu rakaat setelah sujud tahiyat setelah tahiyat salam ke kanan salam ke kiri. Jodoh kuriban berapa lu salam. Oi. Jangan jodoh, jangan ribut, sampai harus setan ini. Yuk, makanya punya kamu bicara ini bagi saya ini Bapak. Setelah sujud salam ke kanan, salam ke kiri, setelah salam ke kanan, salam ke kiri, amor dari kita sujud di kanan sujud syah. Buat apa sujud syahwi? Menghinakan syaitan. Dia sentuh utara ustaz biasa kurang juga perdoa susah dia suka lupai. Pun dikalupai dia pun membaca Subhana Rabbil A'la wa bihamdi Subhana Rabbil A'la wa bihamdi Subhana Rabbil A'la wa bihamdi. Bangkit dari sujud langsung salam ke kanan salam ke kiri selesai. Sujud syah menghinakan syaitan. Maka ruai dia Bapak Ibu pantaran sambayan tempat disensi dan tempat dimuli kali rasa. Apa digaukan kuno agau bajiki, kuno gau bajik. Patu ini setan, kamu mede ini ya sengalu bajik digaukan. Mungkin masih ikan nangir carama, kuno carama dilangir Bapak Ibu be 500 setan di kanan 500 setan di kiri. Iya. Dia video setan dari tolita apa nakana agangi mencari tarampi nu dia apa boleh ngerikin saskat carama pokoknya saskat carama kata cerita narusuk maki supaya mubur putanan kita wakan apa ya cara mana rupanya di saskat atau limang kasar cara memawuru ke kapal tapi kenapa aji apa nulang nyeri dia nak ulang nyeri bagi cara mana disebut dengan cerita iya. Era dicerita kali saya apa jadi cerita karena ini HP nusakinna lobe ki HP lobe tu minus taska. Era sedih cerita karena HP akan selesai tengah tidurlah. Tongkok di matanu diraku ki bayawang pabuka ki motere ade senseta. Jadi ada yang bicara, ada yang mengambil, ada yang tidur. Kalau saya ceramah berarti teman nasib. Kepala sini itu panci. Makanya Bapak Ibu, hidup ini pasti ada godaan. Bagaimana cara menghadapi godaan tersebut? Maka ingat perbuatan dari para Rasulullah, cinta kepada Nabi, maka ikuti Nabi. Artinya apa? Nah kita bawa Bapak Ibu dijamin dengan selamat. Nah tapi akan bagi bagian asal bayar dari Allah SWT. Apakah lagi kata anda tidak jadinya kata selamat mesti maka dalam hidup ini jangan pernah kita tinggalkan sholat kita. Bahwa sampaian dapat kita biar Allah Ta'ala salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi mengikuti sunnahnya Nabi, maka Nabi dibawah sampaian poin pertama ya diri Nabi ia mesti rambut bahwa disampaikan tak mengapai bahwa disampaikan tidak ada dijadikan jadi selamat. Nabi tak bawa untuk selamat kata sampaikan terus. Bayangkan Bapak Ibu Nabi itu sholat sunnah 2 rakaat, 1 rakaat 5 juz baca. Kira-kira penuhnya iman diri lemba-lemba Bapak Ibu 1 rakaat 5 juz baca. Insya Allah bubar di jamaah. Karena dari Rabu ini obat iman. Makanya itu kita imam mesti dalam keadaan siap apalagi kita di Bogor di sini dia berdoa dia tidak peduli dia tidak perlu bangun putra dia bisa dulu ruku kesentuh doa gimana sampai selalu dia harus sampai nanti di dokter nak itu sampai dokter itu doa dia akhirnya kurang laka
Oh, subuh-subuh ini kadang panas, kadang hujan. Jadi selalu duduk-duduk katanya lima kan. Angkaba kalau selalu dikasih to imus tau rusa to imus sama bayu selalu dikasih siapa selalu na beso, selalu na beso kalenda. Sesudui makanya jadi imam itu jadi panutan. Ya, jadi panutan. Bapak Ibu, yang kedua itulah sebabnya kenapa kita mesti mengikuti sunnah Rasulullah. Dia min mahsyar nanti kelak maka harus di satu jengkal di atas kepala. Selamat mandi jawatan doa bagai kuah mandi ditayang dan doa kuno teyai rahmatnya lakala pangamasen lakala maka waya di syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh ditayang. Ya biasa mana Allah Ta'ala berikan hal prerogatif aja paling istimewa kepada Nabi kita. Tidak Nabi wabah di syariah, sikamai di syariah Nabi Muhammad. Apa itu? Nabi Muhammad diberikan ibadah sunnah untuk Nabi Muhammad beserta seluruh umat-umatnya. Maka nanti ini sadar digapai betul kapan yaumin mahsyar. Kita semua kan tidak ada jaminan bahwa kita akan selamat dalam keadaan mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Ibarat ikatin ni bang nebut dia menanggap pagirikannya rahmatnya Allah, tapi dia penjara maka waya apa itu? Bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka pun ini syafaat Rasulullah tiga macam ini juga Pak Ustaz, maka akan mau ditata ia bersahabat dan dia dikana ibadah sunnah. Sebenarnya ini syariah ibadah sunnah para yang tidak apa. Contoh Nabi Muhammad SAW ada perintah sholat 5 waktu di syariah Allah Ta'ala beserta seluruh umatnya. Tapi nyata tambahan dari karena sholat 5 waktu aku menjawab sunnah bagi Nabi Muhammad dan sunnah pula kepada seluruh umat Nabi Muhammad. Ada sholat sunnah, ada qobliyah, ada baqiyah, ada doa, ada tahajud Bapak Ibu. Orang yang rajin sholat tahajud Bapak Ibu maka ada tabe. Salah satu rakaat yang tahajud karena mesti di akhir malam karena Nabi Muhammad dilahirkan oleh Allah dilahirkan di permukaan bumi ini atas izin Allah di jam 3 subuh. Makanya kita tahu kalau sampai tahajud di Bapak Ibu dalam keadaan mereka sholat tahajudnya di akhir malam di jam 3 subuh, maka setiap doanya, setiap apa yang diinginkan, maka setiap ayatnya Allah Ta'ala berikan kepada seorang hamba yang menghadap kepada Allah Ta'ala dalam keadaan as-sambayan sunnah kita tahajud jam 3 subuh. Apa nama? Barakah Nabi Muhammad karena dilahirkan Nabi Muhammad di jam 3 subuh. Itu sunnah. Ada puasa Ramadan, yaitu dikatakan puasa sunnah. Untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad beserta seluruh umatnya. Ada yang namanya Bapak Ibu haji yang wajib, tapi nyata dikatakan umroh. Niat syahadat yang wajib, tapi nyata salawat yang sunnah. Untuk ia punya semata digaukan Bapak Ibu, maka insya Allah nanti telah kuno baik dengan bagi pengawasan Allah Ta'ala jauh di masyarakat. Makanya maka ruaya nasari Rasulullah di syafaat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka pertama ya pasti kita ambil contoh daripada kehidupan Nabi. Nabi itu selamat, tapi Nabi semata sampai. Jadi katanya Bapak Ibu cinta kepada Nabi, makanya mereka sampaian tak pakaban di permukaan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak perlu dipakai, tidak perlu dipilih dan ya Bapak Ibu. Makanya kita nak sakit, nak ada tu, yang tetangga kubas kalian kita sampai, tapi dia bawa bunyinya. Semata mami tu ada cari, tanpa pusat mani pak putih semata tu ada cari, apa je sampai dari semata ada cari. Mungkin pak putih tu sabar nak cari, tak jadi kau berani nak rosul cari tak bisa. Dia rosul nak berani nak cukup nak bayar, nak dia dinana selesai jam. Kasi di bukit sa karena pas kami keluar rosul, yang penting kasar di buranin daripada aku buranin dulu putih tapi jodoh, mana rosul yang penting bawa kasar. Sabaran kawan cerita, asikutu sampai, asambai tapi sikutu-kutui, asikutu-kutui loro apa pe, itu ikutu ya menurut kasih matanya. Tapi anda ngerti kabar apa nak tidak ngerti kabar kerubannya. Jadi itu ikuti harus terbukti maka nak kabar apa? Kadang Johanna dengan de sampul ruang bagi komod di salah cowok nak bayi nak poin. Kadang nak ini jadi apa ni nak perapas penjara.
Nagarato din ito yung kapit na ito lagi di kabar karubay niya kita natin inyong ganding anak bayi di istri ganding karena anak tatlong di ganding anak tadi kita udah cerita para di ganding artinya apa? Boleh jadi sholat tak memang asabay dan paurahin na mereka ta'ala kuray makanya gaya kita Bapak Ibu biasa baik disampaikan tapi ini bawa ini dalam parimahan cerita kulina tahu makanya pas bayaran dari Bapak Diki paurahin itu mereka harus malam maka mesti tunggu di Bapak Diki Bapak Diki baru satu ini baru nah insya Allah 25 ini anunya Rasulullah daripada anunya Rasulullah yang kita mesti kita contoh. Ini yang pertama. Saya kira Ustaz. Saya kira Ustaz Ustaz. Pokoknya hari ini didengar ya, dilihat ya. Perdengarkan lagi Bapak Ibu. Ini yang pertama yang mesti kita contoh daripada Nabi. Solatnya Nabi. Jadi kata Jeki mari-mari sampai. Maka ruaya. Apa yang mesti kita contoh daripada Nabi yang Pak Ustaz? Nabi itu bersabar. Nabi Bapak Ibu sabar atas segala ketentuan yang Allah telah titipkan dalam kehidupan Rasulullah. Yang kedua, Nabi itu semata dari syukur. Jadi Nabi itu bahaya. Kenapa? Karena Nabi itu besar syukurnya kepada Allah. Pernah suatu ketika Nabi Bapak Ibu pergi berdakwah di negeri Taif. Tahu Taif? Anak-anak tahu Taif? Tahu? Bentar di belok kiri di Makassar, di Taif. Taif itu 100 km di luar daripada kota Makkah. Waktu Nabi di negeri Taif, apa yang dapat oleh Nabi? Ternyata penduduk Taif tidak menerima kedatangan Nabi. Seluruh penduduk Taif benci kepada Nabi. Yang dapat batu na sambilan kita salam batu. Yang dapat kotoran di sambilan kotoran juga kita Bapak Ibu. Anggap pa yung balik-balik na sabihin na kita acir ang igor ni kanaya pinisina na kita maka dalam beliau dikatakan juga rontok gigi Nabi tasali ni kanaya gigi na kita acir gigi na kita Bapak Ibu dalam keadaan dilimpah bagus sama penduduk Taif. Tapi apa yang diucapkan oleh Nabi dalam hidupnya Bapak Ibu anggap pada cia dan magian alhamdulillahi fi kulli hal. Segala puji bagi Allah Ta'ala atas segala suatu hal di setiap takdir Allah Ta'ala. Maka ia dengan ucapan anak kita maka turun Jibril kepada Nabi. Aku menakala Jibril wahai Nabi Muhammad kekasihku mutkilaika ya Rasul angkat imanmu ya Rasul kuno papalandohanmu ya Rasul maka akan ada ya Allah Ta'ala ya Rasul saya akan angkat gunung Taif ini ya Rasul maka saya akan timpakan kepada seluruh penduduk Taif pada saat ini ya Rasul. Tapi apa nakaran Nabi Muhammad wahai Jibril dia pun Jibril dia pada setengahnya penduduk Taif. Bayangkan Nabi Muhammad dapat ujian, dapat cacian di sambilai batu. Alhamdulillahi fi kulli hal. Pertolongan Allah Ta'ala datang kepada Nabi Muhammad, datang Jibril. Kakek nakek gelon dari Nabi Muhammad. Lampak lembang-lembang acara mampanya tu sambilai batu lu kau pacera uluk ku air yang dipakai emas pak bangsa. Naik pak tentara nakara sagana kira sambilai pak ustaz. Karena dia main karena bertumpak di bola sekiranya dilakukan bila suka dan nakit nak dijual. Tapi bukan saya melainkan Rasul yang begitu mulia. Artinya apa Bapak Ibu? Nabi mendapatkan kesusahan dalam hidupnya, maka Nabi tetap bersyukur. Anggap kewajiban Nabi tak, Nabi juga tetap bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka ini yang kedua yang mesti kita terima, yang mesti kita lakukan, yang mesti kita contoh daripada kehidupan Nabi. Nabi itu patut bersyukur. Menunggapi kebajikan Nabi ta'ala dan kita. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Ta'ala atas segala nikmat dan sempurnalah segala kebaikan yang berada di dalamnya. Benar kita anggap apa picoban Allah sah. Nah kalau kau menapita alhamdulillahi fi kulli hal. Segala puji bagi Allah Ta'ala atas segala suatu hal di setiap kondisi. Maka inilah resep bahagianya Nabi. Nabi itu bisa bahagia dalam hidupnya Bapak Ibu karena kita tak mati kunrare.
Jadi resepnya cuma satu, mau tidak susah hidup tak, jangan kunrare. Jadi kunrare ini mana pacce di kamar tanah sekadar ini kunrare sangat tahu bapak ibu. Kunrare tak menjadi Allah Taala. Selalu terkadang biasa penuhnya di kadang susah mobil memperlukan sujud. Apa doa kepada Allah Taala sampai sunnah kabulkan yang segala yang Allah tidak dulu ini kabul ya. Pacce ini berdoa ini ya Allah ya Allah turi ya Allah. Ya Allah apabila rezekiku berada di atas dagingmu ya Allah maka panahu ya Allah. Rezekiku main di depan rawa bukata ya Allah maka panahu ya Allah. Bila jadi karya apabila deku ya Allah maka dekatkan ya Allah. Ketika dekat jalan genggamkan ya Allah. Ketika rezekiku berada di pegadaian ya Allah maka tebuskan ya Allah. Karena mereka kau ustaz jahit landan. Artinya apa? Jangan pernah berkeluh kesah ya. Bukan ini barang lupa tahu dia. Kau pun barang tak tahu apa terkadang biasa dia dia bantu. Biasa gizi dia sangat kate. Dan orang bukan juga. Dan orang menjaga tu. Si mata kurang pada dia susah. Asigapan semata kurung-kurung inaki kurung angga pamenne kurung angga paman besi pula jalan ni dah seperti benda ni uji bukan sekarang padang paling yang gede kurung padang pagodi yang gede kurung dari artinya apa Nabi Muhammad itu bersyukur dalam hidupnya mau apapun kehidupan Nabi maka Nabi tetap dalam keadaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maka Nabi dipakai syukur maka wayang ini mesti kita berpulang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi anak-anak bapak ibu kalau kusung kisah mama sama bapak-bapak kan ada dapat dari itu ngasih kemudian dia anak makanya lagi gunakan ustaz kalau selesai anak-anak pasan lagi dia pulang lagi pulang anak acara apa ya dan petisan dan tingkat dia anak-anak sebentar yang tenang ada aja daripada ustaz ada lupa ustaz sebentar kalau ada baku nak kasih dalam panitia kalau ada kalau tidak ada tidak apa-apa. Ada topiku cerita di Makassar dalam dekat cara memulai di masjid Nurul Fajri balik ke mana baku tidak dunia Nasaria tapi pun dunia paling ambil kita yang tenang ada yang kata yang tenang ambil ya kalau ada ambil kita tuh yang perempuan juga perempuan Ustaz ambil nih bawa kalau pergi di mobilku di rumah Ustaz ada sana mobil. Artinya apa Bapak Ibu inilah generasi muda kita kembali ngasih milik anak-anak yang mesti kita ingat terus makanya saya bertanya tadi sama Ustaz yang imam tadi yang mengaji yang imam tadi sekolah kasih di sini alhamdulillah yang salawat yang dalam keadaan cedek dalam keadaan berumur seorang di sini saya khusus artinya semua di sini alhamdulillah makanya tadi ibu-ibu mau dipaus anak-anak perintahnya Allah Ta'ala maka jadi perjuangan yang Allah Ta'ala anak takdir salah satu bagaimana anak dan tiga macam amalan puno apal-lugi bapak ibu baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin sabu diarena anak kau kali Allah Ta'ala anak pun diarena pacarah ya Allah kembali ke agama ya Allah jika ini dari tanda yang akan sampai anak jadi barat kaki
Bulwapan ibu-ibu kaya beda na puno ibu si mata sikirit si mata asanawa ka beda sa ibu si mata kilo-kilo beda ini beda bapak. Makanya anak kawan kami Pak Ustadz itu kami anak-anak kasuhin sa mga Pak Ustadz kama kurang aja tidak tergantung orang tuanya ya tidak boleh pasti kami anak-anak karena punya anak mati. Makanya beda orang tua yang suka menyanyi-menyanyi kalau memasak sama orang tua yang dalam keadaan suka sholawat dan berzikir ketika memasak. Beda. Penuh apa yang kita ilaha illa anta kandre di bawah bapak bukira sakit menjadi kandre di pandu bapak menjadi kandre di bawah sangat nah kandre rata nah kandre di kandre bulan denta menjadi barat kaki karena apa ini bawa ya semata muji Allah Ta'ala ini bawa semata salam dan kita. Coba bandingkan kalau orang yang suka menyanyi-nyanyi. Nah, tu ama makamnya juga kelo-kelo yang puno pali. Naputarakan rina, naputara itu di tanah urin, natera kita nak salawat, tena sikit, akhirnya ada setan, tengah tena nadi mana anak, kasusel kain. Coba dia punya nyanggar yang bumi segitu bagi nama menyebut semati bahwa dia. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam tidak ibu bukan disadar keadaan di barat kaki ada ketawa menjadi selesai dari bunga akil-akil itu emang lagi manja, lagi pengen dimanja. Emang lagi cantik, tapi bukan so cantik. Cikidadat, goyang mati jangan. Mati jangan anak-anak kan. Semuanya lagi lunga. Mati jangan, ciri-ciri anak mati jangan. Belum digunakan, apa digunakan? Ini malah itu jawabannya. Digunakan mau bagaimana? Apa yang lainnya? Ya benar, lagi mana? Ya udah tanya anak-anak matematika udah yang anak baik tergantung daripada orang tua yang ikat dia masalah di pemberdayaan anak ikat dia bapak pemberdayaan anak tersayang dari kita. Maka doakan seluruh daripada keluarga tak maka insya Allah Bapak Ibu Allah akan titipkan kebaikan dalam kehidupan kita terakhir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata Bapak Ibu diwafatkan oleh Allah Ta'ala sama dengan persis hari lahirnya, yakni tanggal 12 Rabiul Awwal. Tapi Nabi itu tidak pernah mati. Makanya karena Ustaz kenapa tidak pernah dirayakan atau diperingati kematiannya Nabi. Bilang Nabi tak terbagi mati. Sekali di as-salawat dari Nabi tak bapak maka akan hadir itu Nabi yang itu sahabat supaya waktu anak-anak protokol kembali kita bersama-sama berdiri kita dalam keadaan bersalawat pada Rasul diambil di protokol untuk apa menghargai dalam keadaan waktu tersalawat ambil tak bantu hadir Nabi tak bapak bukan jasad tetapi keberkahan cahayanya Nabi tak ya itu yang dikira. Maka Nabi Bapak Ibu di akhir hayatnya Nabi pulang dan dalam keadaan berdakwah di sini sana Siti Aisyah. Nah karena Nabi tak akan pernah bermorat Nabi tak balang assalamualaikum ya Aisyah ernya minta doa Aisyah. Maka aku nak Nabi tak wahai Aisyah amin pemukajuan rempuan wahai Aisyah dia mau komentar. Bantu ni kurang Nabi tak apa tu ngambil rimbungan na Siti Aisyah. Maka waktu na Siti Aisyah Bapak Ibu na puru-puru sebelum na kalau Nabi na puru sekejap guna na kita Bapak Ibu. Maka aku nanggap ke Aisyah na cini di dojan buka rontok di dojan buka na kampung salaman lawakah dalam dia tiga kaki asik kita delapan ada mengatakan 9 lembar yang rontok dari para jenggot Rasulullah akan inalangati na kita buat namanya Nabi erok Nabi dari Nabi Nabi dari ummah kita maka binti menjadi matan na Siti Aisyah Bapak Ibu maka aku tak na Siti Aisyah wahai ya Rasul wahai ya Nabi aku muka tunang paas na sa ini ko mati maka ini dibaca ini hadis Bapak Ibu antara dan kita turkiya maka dari kewajiban Bismillahirrahmanirrahim.
cucunna Adama napun napati manika kalangan yang nyawana atanna Allah Ta'ala selamat karakar mapanisika nakalamu Allah Ta'ala والناشطات نشطا نئيا bintu malaikata manang berkulilangi lan panininya wala atanna Allah Ta'ala naiya bintu tahu an pabagikiyampe na paran na tahu naiya bintu tahu ang kabukuy sambayan ni mawagtuwa inalang siyang mo nikanakana murhaddisika nakana mo Siti Aisha radiyallahu anha memimpu riban laka nadirin maktumani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagwirat naman bintingkan maritunggungku nakana mo Rasulullah inko maguribatin Aisha nakuman minko maribatiku nakulusot mangirinak kimatin tumingara magpatungang ribangganku nakupulusot mo janggo na nakukapos na napalawara na nagana mo pagdahiku manbani Rasulullah ang pinariun mana natayena mo nabi kunumiran mo magbati jenit matangku manang rirupan na Rasulullah tabang kabiritin roda magputanan ni Siti Aisyah ya Rasulullah apa kami nang masar mapatisi ikumatia nakana mo Rasulullah mapatisi tuloy antumatia kunna ana di jenne nani panele nasin mo toperi kanina magkunrarin ni pulinya wala taumatia antana uwaw ari-arian lalay ang panele topeku masarra mapatrisip tuloy kung sadring batela maskulit nyawa kuni anda di manakan mauti napunna intiriki mo jende menarut ni pali nyawa atau mati angkana jende dingin-dingin lamai tiriki anak mabambang dudui kusading batela maskulit nyawaku napunna lebak narijenne naripalangan naripan rukwenda maskunrarin di polanya wala dawati angkana tiada lagi tongkokirupanku nakujinisai kumena balakku bijampu iya bani anne anbawa kanempatkan kusicini iya bani anne anbawa kusisalakno hanggenna allo kiamata napunna ibuletno
mengerungi penjara termati angkana tiada lagi kerja erang nak bilang ngerisangi sakranda boleh berlaku bijak-bijangku makanan itu menyawana termati angkana uang saripatangku uang bijak-bijangku uang andronku uang manggeku uang anakku matkutan di anakku oh anak tinggal lagi anak kira karena ini tinggal lagi anak dapat tinggu-tinggu ini dapat belen-belen ini inak kemo adle anak adle cini adle rapang namasin lugaku ikalenmu cini na inak ke anak dierana alampa naman-naman no teran mo dinimo cini na inak ke anak dierana alampa nadangirang dosa kuman nasire oh anak janji barang-barang kubukai yang kiana andala pepatuangan ngana andala pengajian ngana paparikanlah wakau baji ana dasina sabana lampu selamat jarilan bangku. Bapak Ibu yang dari pasanna sebuah hadis dalam hadis Bapak Ibu pasanna tokoh dari kelas apa yang berkekuatan akan Amerika dana pakai jadre disampaikan dunana dikana barang-barang jana dugoyana barang-barang insya Allah sarega makaala jana yang berguna ligu-ligu di tengok naik yang penting anda bawa dikir karena ia kalau buat dari tempat barang lu tahu bahwa ia anak-anakku maka insya Allah agak patutnya ngasih kebajikan maka ada kesalahan bawa dikir karena sampai tak bagi dan terasa beliau bawa dikir yang penting barang lu tahu maka insya Allah ia minta anakku wahai anakku anak hati sikap Dasina dasi sahabat nasabah anggap kau keselamatan kebajikan di bawah anggap kau keselamatan kebajikan dari akhirat misalnya maka Bapak Ibu hal yang terpenting dalam kehidupan kita memperingati daripada kalian Rasulullah SAW tidak lain dan tidak menikah untuk dalam keadaan hidup tak mampu dari penawangi contoh-contoh kehidupan Rasulullah yang terpenting kebajikan sambayan si mata dipakai syukur dari Allah Subhanahu wa taala maka ruwaya maka tandua Bapak Ibu di pabadi kita yang berbeda maka insyaallah yang asing biasa digaulkan maka nanti kalau kita akan mendapati derita menjadi bi syafaat Rasulullah nasari syafaat Rasulullah nanti kala yaumil mahsyar amin ya rabbal alamin mari kita berdoa bersama-sama Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله
حمد الناعمين حتى يعافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك السلامة والحسنة وبالخصوص ya Allah kami yang berhadir di Masjid Nurul Fadil pada pagi ini ya Allah dalam keadaan memperingati Maulid Nabi Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah, maka berikanlah perlindungan atas apa yang kami lakukan ya Allah, berikanlah keberkahan ya Allah dan syafaat di kami Allah dan syafaat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa nafa' 'inda al-hisab. Allahumma zidna ziyaratal haramain wa makkatul mukarramah wa madinatul munawwarah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin bi barakatil Fatihah. Ya Allah. والمكتوب عليهم ورب العالمين يا رب العالمين. آخر دعوانا والله الموفق لأقوال الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.